Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas hari ini buat kalian, yaitu tugas menulis rangkuman apa yang sudah saya terangkan selama pembelajaran daring sosiologi kelas 11. Anak-anakku yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Nah, tentunya kalian mungkin sudah lupa, atau beberapa ada yang ingat, ada yang lupa tentang pembelajaran sosiologi kemarin, yaitu tentang struktur sosial dan tentang lapisan-lapisan sosial. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebelum kalian merangkum akan saya bantu keterangannya. Ya, mohon untuk didengarkan, disimak, dan dicatat ya. Jadi struktur sosial itu adalah hal-hal yang saling berkesinambungan, saling terkait ya, yang membentuk masyarakat. Hal-hal atau unsur-unsur yang saling terkait, yang membentuk masyarakat, yang saling terhubung, yang saling tergantungan. Dan kalau tidak ada satu di antara empat itu, maka masyarakat tidak bisa terbentuk. Itu yang disebut struktur sosial. Apa keempat unsur tersebut di dalam masyarakat? Yaitu kaidah-kaidah sosial yang isinya adalah nilai dan norma, lapisan-lapisan sosial yang terdiri dari lapisan horizontal dan lapisan vertikal. Ketiga adalah kelompok-kelompok sosial, dan yang keempat adalah lembaga-lembaga sosial. Di kelas 2 ini kita akan membahas tentang lapisan-lapisan sosial sebagai bagian dari struktur sosial. Lapisan-lapisan sosial itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut stratifikasi atau yang disebut dengan lapisan vertikal atas bawah. Yang kedua adalah lapisan sosial diferensiasi atau yang disebut juga dengan diferensiasi sosial, yaitu lapisan horizontal. Horizontal itu mendatar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi tidak atas bawah. Yang atas bawah itu adalah stratifikasi. Stratifikasi itu mengakibatkan adanya lapisan orang kelas atas, lapisan orang kelas menengah, dan ada lapisan orang kelas bawah. Jadi intinya kalau stratifikasi itu menimbulkan kelas-kelas sosial. Ada kelas atas yang isinya orang-orang kaya, pejabat-pejabat tinggi. Ada yang menengah, orang yang agak miskin tetapi tidak bisa dikatakan miskin atau tidak bisa dikatakan melarat, juga tidak bisa dikatakan kaya sekali. Itu menengah. Dan lapisan terakhir yaitu lapisan bawah, orang miskin, budak, buruh, ya, dan sebagainya. Itu stratifikasi. Nah, kita bahas tentang diferensiasi sosial, yaitu pembedaan masyarakat yang tidak menimbulkan kelas-kelas sosial. Bedakan dengan tadi ya, stratifikasi. Kalau diferensiasi itu tidak menimbulkan kelas-kelas sosial, hanya beda saja. Hanya beda saja. Ya. Contohnya ras, ya. Contohnya ras. Ada orang ras kulit hitam, kuning, putih, ya. Ras kulit hitam disebut negroid. Ras kulit putih disebut ras kaukasid. Ya, ras kulit kuning disebut ras mongoloid. Itu hanya beda saja, tapi tidak menimbulkan atas bawah. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah posisinya, derajatnya. Demikian juga dengan gender. Gender itu jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Agama juga demikian di dalam sosiologi. Sosiologi memandang agama itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Profesi. Kok agama tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah? Karena nanti pada yang lebih tinggi dan pada lebih rendahnya itu pada kesolehan agamanya. Jadi kalau ada orang Islam nyolong serandal, ada orang Islam nyolong kotak amal, ya lebih rendah derajatnya. Jadi bukan pada agamanya. Itu sosiologi melihat agama. Kemudian profesi. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Dokter membutuhkan ahli bangunan, membutuhkan arsitektur, ya, membutuhkan orang mekanik yang ngerti mesin. Ya. Coba alat-alat kedokteran itu kalau tidak ada yang ngerti mesin, bagaimana seorang dokter itu bisa menciptakan alat-alat kedokteran yang canggih? Ya, tidak bisa. Jadi dokter itu tidak lebih tinggi, tidak. Kalau profesi, di dalam profesi itu sama. Ya.
dan suku budaya, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak itu sama. Yang membedakan nanti tingkat tinggi atau rendahnya itu bukan pada suku budayanya, tapi pada pribadi orangnya, apakah dia itu kaya atau miskin, ataukah dia ilmuwan atau dia bukan ilmuwan, atau dia pendidikannya S3 atau dia pendidikannya hanya cukup TK saja atau PAUD saja. Itu yang menyebabkan tinggi rendahnya sosial itu pada stratifikasi, bukan pada diferensiasi. Suku budaya itu sama. Di mata sosiologi, suku budaya itu bangsa manapun sama. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Nanti kalau ada yang lebih tinggi dan lebih rendahnya itu pada stratifikasi sosial. Nah, adanya diferensiasi itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya primordialisme, etnosentrisme, fanatisme, diskriminasi, rasisme, stereotip, konsolidasi, dan politik aliran. Ini sudah pernah saya terangkan dulu. Coba kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, silakan dibuka file saya di grup Facebook ini, ya. Ya, baik. Kita lanjut ke stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara hierarkis. Hierarkis itu jelas atas bawah. Dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Apa ada yang dari atas ke bawah? Iya. Tadinya dia anggota DPR, dimuliakan, terhormat, kemudian dia tidak menjadi anggota DPR, tidak terpilih, dia jatuh miskin, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekuasaan, berarti dia jatuh. Jadi bisa saja orang yang berada di atas menjadi orang yang di bawah. Ada orang yang di bawah, kelas sosialnya bisa menjadi di atas kelas sosialnya. Ada orang miskin, ada orang melarat, tapi dia ulet bekerja, kerja terus, berusaha, ya, cari peluang, ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi orang kaya, ya, menjadi juragan, menjadi bos, ya. Sekarang sebab munculnya stratifikasi sosial adalah, kalau ditanya apa sih sebab munculnya stratifikasi sosial? Kok stratifikasi sosial itu bisa ada? Jawabannya adalah karena adanya sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Kalau ini masih ada di masyarakat, berarti stratifikasi sosial masih ada. Ya, uang, tanah, jabatan, kekuasaan, benda-benda bernilai ekonomis, pendidikan, kesolehan agama. Kalau ini masih ada di masyarakat, pasti kelas-kelas sosial itu masih ada. Orang yang memiliki uang banyak, posisinya berada di atas. Orang yang memiliki tanah banyak, ya dihargai dan dihormati karena posisinya di atas. Orang yang memiliki jabatan, presiden, gubernur, menteri, dirjen, direktur, sekjen, bupati, wali kota, tentu berada di atas kita. Kita hanya warga biasa. Jabatan, kekuasaan. Kekuasaan itu menguasai mana, daerah mana. Kekuasaan itu tidak mesti bupati atau gubernur. Preman saja punya kekuasaan. Ya. Juru parkir seluruh pasar itu dikuasai oleh dia, misalnya, karena kekuasaannya di bawah dia. Tukang parkir. Benda-benda bernilai ekonomis, mobil Alphard misalnya. Expander. Mobil kamu apa? Mobil kamu? Oh, enggak punya. Ya mungkin sepeda lah, sepeda United lah. Harganya 3 juta misalnya. Itu kan benda-benda bernilai ekonomis. Sepeda United. Yang asli, bukan stiker saja. Ya. Benda-benda bernilai ekonomis. Ada keluarga sepedanya United semua, ada 5. Nah, kan berarti bernilai ekonomis. Atau sepeda unta yang harganya 10 juta atau sampai 100 juta, berarti benda-benda tersebut bisa dikatakan sebagai benda-benda bernilai ekonomis. Tapi suatu saat mungkin sepeda-sepeda tersebut mungkin tidak lagi dianggap sebagai nilai ekonomis kalau harganya jatuh. Pendidikan, ada orang sarjana S1, S2, S3. Kesolehan agama, ya soleh dalam agamanya, dia dihargai. Ya, tidak suka berbuat maksiat, tidak melakukan perbuatan mungkar, maksiat tidak ada, soleh agama, rajin jamaah, rajin mengikuti taklim, ya, menjauhi hal-hal yang maksiat dan mungkar. Orang-orang soleh ini,
jujur, pasti dihargai di masyarakat, pasti. Posisinya di mana? Di atas. Jadi untuk menentukan seseorang itu kelasnya apa itu ada ukurannya. Mungkin ukuran kekayaan, mungkin ukuran kekuasaan, mungkin ukuran kehormatan, mungkin ukuran ilmu pengetahuan. Anda tidak kaya, tapi Anda bisa punya kekuasaan. Ya berarti bisa kelas sosial kalian bisa naik di atas. Walaupun tidak melalui jalur kekayaan, tapi melalui jalur kekuasaankah atau kehormatankah atau memiliki ilmu pengetahuan. Banyak orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia tidak kaya, tapi posisinya di atas terhormat. Menjadi dosen, menjadi kiai utama, menjadi ulama yang sangat sederhana dalam materi, dalam kekayaan sederhana, tapi ilmunya tinggi. Dia dihargai, posisinya di atas. Akibat adanya stratifikasi mengakibatkan adanya perbedaan gaya hidup dalam berpakaian, dalam makan. Orang kaya kalau makan di mana? Di restoran mungkin. Ya. Berbelanja di mana? Di mall mungkin. Berkendara pakai mobil Alphardnya, expandernya. Namanya dirubah. Ya dirubah. Biar agak keren. Berekreasinya para keluar negeri. Bertempat tinggal mungkin punya apartemen, villa. Menyimpan hartanya di mana? Ya di tempat tertentu, di bank misalnya. Memilih temannya tentu pilih-pilih ya. Pilih. Unsur-unsur dalam stratifikasi ada status sosial dan ada peran sosial. Ya ini unsur-unsur dalam stratifikasi sosial. Statusnya apa, perannya di dalam masyarakat apa. Kalian statusnya kalau di rumah anak, perannya membantu orang tua. Kalian statusnya di sekolah, perannya sebagai siswa. Ayah kalian statusnya adalah sebagai kepala rumah tangga. Perannya adalah memimpin. Memimpin, bertanggung jawab, memberi ekonomi, dan sebagainya. Itu ada status, ada peran. Ya, nah, status itu bisa didapatkan. Ada 3 cara mendapatkan status sosial. Askripet artinya tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu usaha, langsung ada statusnya. Ya misalnya jenis kelamin. Itu kan statusnya laki-laki dan ada perempuan. Langsung ada. Atau kasta, orang yang lahir di India atau lahir di Bali, lahir dari kasta sudra ya, anaknya sudra. Tidak usah cari-cari di pasar. Tidak bisa diganti lagi. Itu askripet. Jadi ada status yang tidak bisa diusahakan. Datang sendiri. Ada status yang didapatkan karena pemberian, assign, pemberian karena jasa besar. Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu, itu diberi gelar Sir, SIR oleh kerajaan Inggris karena jasanya menemukan bohlam lampu. Makanya dia disebut namanya Sir Thomas Alva Edison. John Lennon, karena lagunya Imagine, judul lagunya Imagine, itu menginspirasi orang untuk berhenti perang. Makanya John Lennon diberi gelar kehormatan oleh kerajaan Inggris, diberi gelar Sir. Sir itu kalau di Jawa Raden. Orang yang diberi gelar Raden itu bisa karena dia keturunan kerajaan atau bisa karena jasanya dia diberi gelar Raden. Assign itu usaha. Ya. Ada orang status sosialnya itu naik karena usaha, sukses, status sosialnya naik atau berganti, ya. Jadi status sosial usaha. Kalau kalian menikah, seorang laki-laki menikah jadi ayah, statusnya jadi ayah, jadi suami, jadi kepala rumah tangga. Itu kan diusahakan. Masa menikah tidak usaha? Nah, macam-macam status sosial. Ada status sosial yang objektif dan ada status sosial yang subjektif. Status sosial yang objektif itu ya yang nyatanya. Ya. Yang senyatanya. Subjektif ya orang yang melihat, ya. Contoh, seorang ayah tapi dia tidak bekerja. Yang bekerja malah ibunya atau istrinya. Ya berarti secara subjektif
Nah, kepala rumah tangganya siapa? Ayah atau ibu? Ya. Itu objektif dan subjektif. Objektif yang senyatanya, subjektif yang penilaiannya. Ya, tolong itu dirangkum. Yang rumahnya dekat dikumpulkan ke kantor. Tulis nama kalian, rangkum tugas sosiologi. Ya. Yang jauh ya dikirim lewat pos. Atau naik motor lah boleh. Kumpulkan dengan tugas-tugas yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, tugas ini segera dikumpulkan dalam minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.